kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Septi. Perkenalkan, di sini saya Fianixi. Saya salah satu CGP Angkatan 5. Di sini kami mendapat tugas Bapak untuk mewawancarai Bapak kaitan dengan modul 3.1 yang berisi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pembimbing pembelajaran. Apakah ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun didikan moral yang terjadi di SD Jadwal 10 ini, Pak? Baik, saya jelaskan. Pada tahun 2021, SD Negeri Johar Baru 10 mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu peserta kegiatan program Adiwiyata tingkat provinsi tahun 2022. Namun, di tengah perjalanan masa penilaian, kantin di SDN Johar Baru 10 rusak, harus dibongkar agar tidak membahayakan murid. Imbas dari hal tersebut, sekolah jadi tidak memiliki kantin sehingga tidak bisa mengikuti program sekolah adiwiyata tingkat provinsi tahun 2022. Kasus ini menjadi suatu dilema etika bagi saya, merupakan paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Apakah saya harus segera membangun kantin kembali agar di tahun 2022 ini tetap bisa mengikuti program sekolah adiwiyata tingkat provinsi, atau menangguhkan kesempatan program adiwiyata untuk tahun 2023, di mana salah satu syarat program sekolah adiwiyata adalah memiliki kantin sehat. Kemudian bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Apakah masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral melalui analisis dan pemetaan. Jika situasinya memungkinkan benar dan salah, maka masuk ke dalam bujukan moral. Dan jika situasi bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup, maka masuk ke dalam dilema etika. Bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Ketika ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, lalu membuat jadwal supervisi atau rapat dengan Dewan Guru, membahas permasalahan yang terjadi hingga terbentuk suatu keputusan bersama. Jadi Bapak mencari fakta-fakta yang relevan, kemudian Bapak akan membuat jadwal ya Pak ya. Kemudian setelah itu baru Bapak rapat dengan Dewan Guru. Iya. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya nih Pak, terkait kasus yang tadi Bapak bicarakan, apakah Bapak mempunyai treatment khusus, langkah-langkah khusus gitu Pak untuk menanggulangi kasus kantin tadi? Langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, rapat dengan Dewan Guru. Berikutnya, membuat rencana anggaran kantin pada RKAS tahun 2023. Selanjutnya, menentukan jenis makanan sehat yang dapat dijual. Selanjutnya, menunjuk satu orang guru sebagai penanggung jawab Pokja Kantin Sehat. Selanjutnya, membentuk 5 kelompok kader kantin sehat. Yang pertama, 5 orang siswa kelas 3 sampai 5. Setiap hari kelompok kader kantin sehat bertugas secara bergantian. Bagus ya Pak langkahnya ya, tadi Bapak akan mengidentifikasi masalah dulu, bagaimana langkah-langkahnya agar terbentuk kantin, kemudian dari mana anggarannya juga akan Bapak masukkan ke dalam anggaran MKS di tahun
Bapak menunjuk satu penanggung jawab ya Pak Ya, untuk betul. melibatkan guru sebagai penanggung jawab Ya. terkait masalah kantin ya Pak. Kemudian yang tadi saya dengar juga Bapak akan membentuk pokja dari siswa juga ya Pak. Ya, ya, betul. Jadi semuanya Bapak melibatkan banyak pihak ya Pak ya. Ya. Dari hal yang tadi Bapak sebutkan, apakah langkah-langkah yang Bapak ambil itu sudah efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Kami menganalisis masalah, menentukan pihak yang terlibat dalam kasus, kemudian melakukan coaching, kemudian melakukan prinsip resolusi dengan keputusan berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Selanjutnya melakukan demi kebaikan orang banyak atau berpikir dengan berbasis pada hasil akhir. Selama Bapak melakukan prosedur pembuatan yang paling telah Bapak lakukan itu, adakah tantangan-tantangan ketika Bapak mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja ya, tantangan saya dalam pengambilan keputusan adalah membutuhkan dana yang besar dalam mewujudkan kantin sehat. Selanjutnya membutuhkan kolaborasi antara pihak sekolah dengan pedagang kantin dan perawatan kantin sehat. Berarti itu ya Pak ya, tantangannya adalah di sini yang pertama yang sangat krusial adalah dana ya Pak. Ya, betul. Karena bukan jumlahnya kecil ya Pak untuk membentuk suatu kantin. Apalagi saya lihat lokasi kantinnya lumayan besar ya Pak. Ya. Dari tantangan-tantangan tersebut Pak, apakah Bapak mempunyai suatu jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema? Ya, untuk menyelesaikan kasus ini saya akan membuat jadwal khusus untuk pembuatan kantin sehat bersama tenaga pendidik dan bersama orang tua murid pengurus sekolah atau komite sekolah. Jadi Bapak akan mengadakan rapat ya Pak, sebuah rapat ya Pak. Untuk dalam pengambilan keputusan ini Pak, apakah Bapak bisa bertindak seorang diri atau Bapak membutuhkan pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk mengambil keputusan dalam hal ini tentu saja kita melibatkan guru, kemudian tenaga kependidikan, juga kita bisa dibantu oleh orang tua murid atau komite sekolah. Yang tidak dilupakan adalah peran orang tua murid juga Bapak ikut libatkan untuk pembentukan kantin sehat ini. Nah terakhir nih Pak, pertanyaannya, dari pengalaman yang Bapak temui di sekolah ini, apa pelajaran yang bisa Bapak petik? Nah, pelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman tersebut adalah dibutuhkannya daya dukung yang solid untuk mewujudkan sekolah adiwiyata yang meliputi kebersihan lingkungan, kemudian kantin sehat, taman, bank sampah, composting, hemat energi, domcil, UKS ya. Selanjutnya toga. Saya juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan menjadi teladan yang baik bagi lingkungan di sekolah yang saya pimpin. Semoga Bapak bisa menjadi selalu contoh teladan yang baik bagi kami ya Pak ya. Juga mempertulakan kepada kami ya Pak. Jadi biar kita punya contoh figur seperti ini loh. Nanti saya ke depan harus bisa berprinsip seperti ini. Kemudian berkolaborasi Pak, daya dukung ya Pak ya. Ya. Jadi untuk membuat suatu keputusan dibutuhkan daya dukung ya Pak dari segala pihak. Baik Pak, Ya. semoga berhasil Bapak untuk mewujudkan kantin sehat. Terima kasih sudah diberikan waktu melakukan wawancara pagi ini. Mohon maaf Pak bila ada salah ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan saya Stianingsih. Saya bekerja di SDN Johar Baru 10. Saya adalah calon guru penggerak di angkatan kelima. Kami akan mewawancarai Ibu terkait tugas kami yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Adakah di sekolah Ibu kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Sepertinya ada ya kasus di SD Johar Baru 9 ini, bukan SD Johar Baru 9 kan kita punya koperasi seperti di sini ada peraturan setiap guru yang pinjam atau siapapun yang pinjam di anggota koperasi kami boleh meminjam maksimal 5 juta untuk 10 kali cicilan. Nah tapi ternyata ini satu guru, salah satu kasus guru, dia meminjam sebesar 5 juta, tapi guru tersebut tidak mungkin atau tidak teratur untuk membayar tagihan koperasinya. Nah di setiap tagihan ini pengurus selalu mengingatkan kepada guru tersebut, tapi dia selalu berkelit atau menghindar dengan berbagai macam alasan. Kasus ini menjadi suatu dilema etika bagi saya. Paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Nah, apakah saya harus jujur pada guru dengan kasus tersebut atau mengikutinya? Baik, jadi memang kalau udah urusan finansial agak gimana gitu ya Bu ya, antara teman dan kewajiban Ibu sebagai pemimpin tidak harus bisa mengembalikan supaya lancar gitu ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Jika situasinya menunjukkan benar dan salah, maka masuk ke dalam rujukan moral. Tapi jika situasinya bertentangan seperti cinta kasih, kebijakan, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup, maka masuk ke dalam dilema etika. Untuk kasus yang koperasi Ibu tadi, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan untuk menyikapi hal tersebut? Ketika ada kasus ini, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Saya akan mempertimbangkan dan akan mengambil keputusan tanpa pilih kasih. Bagus ya Bu ya, jadi Ibu tidak membeda-bedakan karyawan ya Bu ya. Sikap Ibu berusaha untuk adil nih. Adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk menangani hal tersebut? Pastinya saya mengadakan langkah-langkah yang pertama, mungkin langkah yang pertama memanggil guru tersebut secara pribadi sebagai pendekatan personal. Nah setelah itu menanyakan alasan keterlambatan dia dalam membayar koperasi itu kenapa, kan ya, kenapa dia selalu telat. Nah yang mungkin ketiga membuat kesepakatan pembayarannya mau seperti apa sesuai dengan kemampuan dia. Yang terakhir mungkin membuat perjanjian bagaimana dia akan pembayarannya selalu tepat dan perjanjian itu harus kita di atas bukti. Jadi nggak bisa berkelit lagi ya Bu, harapannya seperti itu ya Bu ya. Nah kalau menurut Ibu nih dari langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah sudah efektif untuk menangani kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Ya, menurut saya cukup efektif ya, karena saya juga dalam kasus ini pastinya memikirkan dulu. Nah melakukan pendekatan personal artinya kan itu saya harus tahu alasannya dia secara pribadi apa dan membuat kesepakatan dengan alasan saya melakukan ini demi kebaikan orang banyak, karena kan koperasi ini anggotanya banyak, dan menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip dalam diri saya dan dari rasa peduli terhadap sesama. Kekeluargaan sekali ya Bu ya, bahwa guru itu bukan dipandang sebagai karyawan tapi sebagai anak ya Bu ya, udah seperti ibu dan anak. Aduh super sekali ya Bu ya. Ibu mempunyai treatment, artinya Ibu punya waktu khusus atau jadwal khusus, atau Ibu langsung menangani ketika si guru ini mengalami keterlambatan langsung Ibu panggil, atau Ibu ada jadwal untuk rapat dengan guru-guru atau langsung ke yang bersangkutan? Nah di sini saya setuju dengan mengambil keputusan yang saya buat
mungkin ada pro kontra dengan para pengurus koperasi, tapi saya juga punya kebijakan sendiri, pasti mengambil keputusan yang tidak menyakiti diri tersebut, yaitu dengan mengambil secara pribadi alasan-alasannya. Jadi saya tidak bisa mengintimidasi dia kenapa dia telat, harus kita hukum atau harus kita denda, tidak. Saya harus secara personal dan pribadi untuk menangani kasus ini, dan alhamdulillah sih sudah tertangani buktinya gitu. Dia juga menerima dengan baik karena kan dipanggilnya secara pribadi atau personal. Baik Bu. Kemudian ketika Ibu mengambil keputusan Ibu, apakah Ibu bergerak sendiri atau Ibu ada pihak-pihak terkait yang membantu Ibu dalam menangani kasus Ibu guru yang tadi? Kalau dalam tindakannya memang saya secara pribadi, tapi sebelum saya memanggil secara pribadi kasus ini, saya berdiskusi dulu tentunya dengan para pengurus koperasi agar hasilnya kan lebih baik, dan apa saja kasus-kasus yang sedang dia hadapi gitu kan, barangkali dari segi teman juga tahu oh dia sedang ada kesusahan apa, jadi saya mencari informasi juga dari temannya. Jadi saya cocokkan gitu antara jawaban dia dengan pendapat dari teman-temannya. Ternyata kan memang benar punya kesulitan ekonomi tersendiri yang itu harus saya pahami sebagai pengguna. Jadi intinya dalam segala kasus saya akan melibatkan orang-orang yang terkait. Nah di sini orang terkaitnya itu konsultasi. Ibu tidak bergerak sendiri ya, artinya Ibu punya suatu keputusan tapi Ibu tidak langsung keputusan yang saya ambil ini udah pasti benar ya. Melainkan Ibu meminta pertimbangan dulu dengan pengurus koperasi yang dalam hal ini ya Bu ya, tapi melibatkan teman atau melibatkan pengurus untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Dari semua yang Ibu lakukan itu, mengambil keputusan, kemudian melibatkan rekan sejawat sebagai tim yang akan diajak diskusi atau berkolaborasi dalam pengambilan keputusan sehingga terjadi suatu keputusan yang baik itu. Adakah suatu pembelajaran yang menurut Ibu bisa sangat berarti gitu bagi Ibu sendiri gitu? Ada yang saya petik dalam kasus ini, salah satunya jadi saya sebagai pimpinan akan menghadapi kasus-kasus berikutnya pasti. Saya tidak di sini saya ambil petik, saya tidak boleh mengambil keputusan secara sembarangan dan tergesa-gesa karena efeknya akan melukai hati guru atau saya atau personal yang di sini sebagai anggota koperasi, itu mereka juga kan teman sejawat mitra kerja saya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam membuat siklus kerja menjadi lebih efektif, lebih baik, tetap nyaman walaupun ada kasus tersebut. Nah saya juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan menjadi teladan yang baik bagi lingkungan sekolah saya. Bagus sekali ya Bu ya, Ibu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri Ibu, juga menjadi teladan yang baik. Besar harapan saya Bu, ke depan Ibu bisa menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekolah Ibu. Ibu terus berkarya, terus berbagi kebaikan. Semoga Ibu sukses di kemudian hari. Terima kasih Ibu, wawancaranya sudah selesai. Iya, sama Bu Septi, mudah-mudahan nggak kapok nih belajar di sini. Sebenarnya wawancara dengan saya, mungkin saya banyak kekurangan ya, tetapi ya itulah pengalaman yang saya dapat dalam kasus di SD Jula Bagus. Kuatkan hati, negeri ini memanggil